Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, apa kabar? Perkenalkan, nama saya Sri Mulyaningsi. Saya mengajar di SD Negeri Jati Makmur 2. Saya sedang mengikuti kegiatan PPG dalam jabatan di Universitas Pasundan, Jawa Barat. Kali ini, saya akan menampilkan video peer teaching pada kelompok saya dan saya akan mengajarkan pada kelas 5, tema 5, subtema 1, pembelajaran 1. Materinya adalah tentang bagaimana cara menentukan pikiran pokok dari teks non-fiksi dan komponen apa saja yang termasuk dalam ekosistem. Mau tahu apa saja kegiatan yang saya lakukan? Mari sama-sama menyaksikan video berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak ibu semua? Sehat? Alhamdulillah Bu, sehat. Senang sekali ya bisa bertemu lagi hari ini. Sebelum belajar, mari kita berdoa dulu ya anak-anak. Nih, doa sebelum belajar. Raditu billahi Islam dina wabim Muhammadin nabiyya Rabbi warjukni. Amin. Pembelajaran kita hari ini bisa menambahkan diri kita dan memberikan Allah memberikan pemahaman kita yang lebih. Kita belajar membaca doa. Sekarang Ibu mau cek dulu nih kehadirannya ya. Coba Eri datang nggak Eri? Ada Bu, depan Bu. Anissa? Ada Bu. Di belakang. Dian datang nggak Dian? Dian sakit Bu. Sakit. Ya. Kalau Fahri, Fahri males Bu, nggak ada Bu, males Bu. Sepatunya basah Bu, kemarin kehujanan. Dewi hadir Bu. Rosma hadir Bu. Oke, terima kasih. Berarti saat ini yang nggak masuk 2 orang ya. Nah, baik, sebelum kita masuk ke pembelajaran kita bernyanyi dulu ya. Hari ini kita akan menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Sedia berkorban untukmu. Tangan buat kita semua. Baik anak-anak, biar tambah semangat, hari ini kita buka lagi dengan ice breaking dulu ya. Kita akan tepuk pagi, siang, dan malam. Kalau Ibu bilang tepuk pagi, tepuknya 1 kali. Oke? Tepuk siang, siangnya 2 kali. Tepuk malam, tepuknya 3 kali. Siap semuanya? Siap. Tepuk pagi. Tepuk pagi. Tepuk siang. Siang. Pagi. Malam. Tepuk banyak. Oke, hebat anak-anak Ibu semuanya, supaya lebih konsentrasi lagi ya. Oke, anak-anak Ibu, hari ini kita akan belajar
tema 5 tentang ekosistem, subtema 1 komponen ekosistem bersama Bu Sri Mulyanisi ya. Nah, tujuan pembelajaran kita kali ini adalah agar peserta didik dapat menjelaskan langkah-langkah menentukan pokok pikiran pada teks non-fiksi. Yang kedua, peserta didik menemukan pikiran pokok pada teks non-fiksi. Yang ketiga, peserta didik dapat membuat teks non-fiksi dari pikiran yang ditentukan. Yang keempat, peserta didik dapat memahami pengertian tentang ekosistem. Dan yang kelima, peserta didik dapat menemukan komponen tentang ekosistem. Apa itu teks non-fiksi? Siapa yang tahu teks non-fiksi? Fiksi adalah teks yang berisikan pengamatan, data-data, dan fakta, serta bukan merupakan hasil imajinasi kita. Teks non-fiksi itu bukan hasil karangan seseorang, yaitu diambil dari data-data dan fakta yang ada. Nah, sekali lagi ya, bukan seperti, ini contohnya, misalnya, tentang kejadian-kejadian alam atau sejarah, itu adalah teks non-fiksi. Kalau teks fiksi itu kebalikannya, itu adalah hasil karya atau hasil karangan dari seseorang. Contohnya cerita dongeng atau juga cerpen, cerita pendek ya. Dan sini kalian harus sudah bisa membedakan mana yang teks fiksi dan mana yang teks non-fiksi. Oke, baik, selanjutnya. Apa itu pikiran pokok? Pikiran pokok adalah ide utama dari sebuah paragraf. Setiap paragraf memiliki satu pikiran utama yang merupakan inti dari pembicaraan paragraf tersebut. Pikiran utama biasanya terdapat di awal kalimat, namun tidak menutup kemungkinan pikiran utama berada di tengah atau di akhir kalimat. Nah, apa saja sih langkah-langkah yang dilakukan dalam menentukan pikiran pokok? Yaitu yang pertama, kalian bisa membaca kalimat dalam suatu paragraf secara keseluruhan. Jadi yang pertama bacanya jangan separuh-separuh, harus dari awal sampai akhir. Nah, yang kedua, kalian bisa menandai kalimat awal, akhir, atau kalimat awal dan kalimat akhirnya. Yang ketiga, kalian bisa menandai pikiran pokok yang terdapat di awal, akhir, atau kalimat awal dan kalimat akhir pada suatu paragraf. Jadi, maksudnya seperti ini. Biasanya kalimat pikiran pokok itu adanya di awal atau di akhir. Jadi nanti kalian tandai dulu. Kalian boleh tandai, boleh pensil dengan pensil atau stabilo. Ditandain awal dan akhirnya. Nanti setelah kalian tandai awal dan akhirnya, kalian lihat lagi. Apakah kalimat yang di awal atau yang di akhir itu merupakan kalimat utamanya atau hanya kalimat penjelas. Kalau dia kalimat utama, berarti dia merupakan pikiran pokok dari paragraf. Tapi, kalau hanya kalimat penjelas, berarti dia bukan pikiran pokoknya. Oke? Mana? Coba. Misalnya. Ibu punya satu buah teks bacaan. Nah, di sini tentang ekosistem. Coba, Eri boleh tolong bacakan paragrafnya. Silakan, Eri, baca yang kenceng ya. Suaranya yang keras. Suaranya tidak ada, Heri, di unmute dulu. Itu suaranya masih di mute. Ya lupa Bu, Burhan kamar mandi. Ekosistem. Semua makhluk hidup memerlukan lingkungan tertentu untuk memenuhi kebutuhannya. Lingkungan adalah segala sesuatu yang berada di sekitar makhluk hidup. Sebuah lingkungan terdiri atas bagian yang hidup atau biotik dan bagian tak hidup atau abiotik. Bagian yang hidup di sebuah lingkungan terdiri atas tumbuhan, hewan, dan makhluk hidup lainnya. Bagian lingkungan yang tak hidup terdiri atas cahaya matahari, air, udara, dan tanah. Oke, terima kasih Eri. Oke, selanjutnya Sama-sama. Ibu minta. Membacanya gimana Bu? Apa? Cara membaca yang dalam kurung itu gimana Bu? Atau saja, di atau saja, hidup atau biotik gitu ya. Oke, sekarang tadi langkah yang pertama sudah dilakukan oleh Eri. Dia membaca keseluruhan paragraf dari kalimat awal sampai kalimat akhir. Langkah yang kedua adalah menandai. Coba Ibu minta bantuan
Rosmalia untuk menandakan kalimat yang awalnya dari mana sampai mana, Rosma? Rosma suaranya nggak kedengeran juga nih kayaknya, kurang kencang. Saya, Bu. Ya, kalimat yang pertamanya dulu. Saya boleh, Bu. Oh boleh, Anita boleh, bagus. Anita, yang mana kalimat pertamanya? Semua makhluk hidup memerlukan lingkungan tertentu untuk memenuhi kebutuhannya. Ya, bagus. Itu Ya, adalah kalimat saya sih menjawab pertamanya. itu, Bu. Sekarang kalimat terakhirnya, ayo. Kalimat Saya, terakhir Bu, dari saya, Bu. mana sampai mana? Saya Bu. Oh, Dewi. Ayo, Dewi. Bagian lingkungan yang tak hidup terdiri atas cahaya matahari, air, udara, dan tanah. Iya, pinter. Wah, anak ibu hebat-hebat ya semuanya. Langkah pertama dan langkah kedua sudah kita tentukan. Jadi kita tinggal melihat lagi, apakah kalimat yang pertama merupakan kalimat utamanya atau kalimat penjelasnya. Coba, Eri, kalimat yang pertama utama atau penjelas? Kalimat kalimat utama, Bu. Ya, berarti kalimat pikiran pokoknya itu ada di kalimat pertama, yaitu semua makhluk hidup memerlukan lingkungan tertentu untuk memenuhi kebutuhannya. Oke, sampai sini paham ya anak-anak ya? Ya, Ya, Bu. Ya, oke, bagus sekali. Nah, kita sudah membaca tentang ekosistem. Ada yang tahu tidak apa sih itu ekosistem? Ada yang udah pernah dengar belum? Sudah, pernah Bu. dengar Bu, tapi Lupa belum tahu lagi apa artinya. artinya, Saya Bu. belum. Oh iya, terus kalau ini belum tahu juga. Kalau Dewi cuma dengarnya di mana, Dewi? Pernah baca Bu di jilid buku, Tapi belum tahu artinya ya. Oke, kalau belum tahu kamu Nggak artinya. tahu, Bu. Di sungai ada ya katanya punya di ekosistem. Nggak sungai tahu ya, Bu. betul. Ya, sungai juga bagian dari ekosistem ya. Nanti kita Tapi lihat. nggak tahu yang mana, Bu. Lihat ya, ekosistem adalah interaksi antara makhluk hidup dan benda-benda yang tak hidup di sebuah lingkungan. Oh iya, Bu. Jadi benar tuh. Oh, gitu. Tadi itu ada yang benda hidup dan ada yang benda tidak hidup. Kalau yang benda hidup disebut tadi biotik. Dan benda yang Boleh tidak nanya Bu? Bu, ya boleh. Apa Dewi? tadi ada interaksi itu apa artinya Bu? Interaksi itu adalah hubungan, ya. Ya, Hubungan. makasih Bu. Ya, baik. Terima kasih ya. Nah, makhluk hidup itu contohnya apa? Manusia, Bu. Ya, hewan contohnya. Tumbuhan, Hewan, Tumbuhan. tumbuhan, Contoh hewan apa? Contoh hewan. Dan ikan. ayam, Kambing. bebek, kambing, kucing, kuda, Di rumah ada ikan, Bu. Ikan, Gajah, Bu, gajah. gajah. Ada lagi tuh yang belum. monyet. eh, Baik. Ya, bagus ya. Yang ketiga tumbuhan. Tumbuhan itu ada pohon apa aja? Pohon Ada jambu. pohon jambu, Ya, Bu. enggak. Ada sayuran juga, Bu. Sayuran. Kersem, Bu. Jambu. Saya suka naik kersem, Bu. Oh iya, dulu tuh, Bu. eh, Bu. Iya, jeruk Bu, ya jeruk. Oke, bagus sekali ya. Nah, kalau benda-benda tak hidup, itu ada cahaya matahari, udara, air, dan tanah. Ya. Selanjutnya, tersusun atas apa saja ekosistem itu? Ekosistem itu terdiri atas 3 komponennya. Ada individu, populasi, dan komunitas. Sebelum Ibu jelaskan, ada yang tahu nggak apa itu individu? Lupa lagi, Bu. Udah tahu sih, Bu, tapi lupa lagi. apa ya? Apalagi ya? Nah, Sendiri kali Bu ya, individu sendiri apa gimana ya? belum. Satu orang. Individu satu, bukan. Oh, satu orang. Ya, individu. Yang kedua, populasi itu sama-sama ya, dalam lebih dari satu. Kalau komunitas lebih dari ya, beberapa satu populasi. Seperti itu ya. Ya, Bu. Jadi itu makhluk hidup tunggal.
Populasi itu kumpulan individu sejenis yang menempati suatu daerah. Sedangkan komunitas yaitu populasi makhluk hidup di suatu daerah tertentu. Jadi kalau individu satu, populasi itu beberapa dari individu, yang komunitas adalah beberapa dari populasi. Individu, populasi, dan komunitas. Coba ya, misalnya kamu di di akuarium, dalam akuarium, kalau ada ikan satu, berarti itu namanya apa? Sendiri, Bu. Ya, individu ikannya satu. Hanya satu. Sendirian. Iya, sendirian. Oh, nama lainnya, Bu ya? Tunggal, Bu. Enggak, Satu. berarti kategorinya apa? Ekor, Bu. Oh, bukan, Ibu ya. Ya, seekor, satu ekor. Berarti berapa? Berarti kategorinya apa? Individu, populasi, atau komunitas? Oh, individu. Individu, Bu. Individu. Kalau cicak di dinding cuma satu, seekor. Satu ekor cicak. Individu. Individu juga, Bu. Individu. Tapi kalau ada semut yang lagi berbaris, Kalau berbaris. Populasi ya, Bu. Banyakan, Bu. Banyakan, Bu. ya banyak. Berarti apa namanya? populasi. Populasi, Bu. Bu, kalau orang lagi sendirian apa, Bu? Jomblo, Pak. Jomblo. Oh, iya. Jomblo ya, Bu. Jomblo. Individu. Masuk makhluk hidup Nggak boleh, belakang, Ibu ya. nggak boleh ngomong jomblo. Ini individu Iya, Bu. Maaf, Bu. Maaf. itu namanya bully. Ibu teman-teman di belakang, Bu. Bukan itu Bu orangnya Bu, Erina Bu. Itu, Bu. Asep, Bu. Belakang gitu, Bu, ngomongnya, Bu. Dia binatang. Kalau misalnya di dalam akuarium ada ikannya, ada rumput lautnya, terus ada batu-batuannya. Itu berarti contoh dari yang mana? Dari banyak kan ya, Bu ya? Lebih dari satu ya, Bu? Iya. Lebih dari Ada satu, ikan- macem-macem. Ada ikan teri, ada ikan Tepat, Bu, seperti itu ya. ada ikan mas, ada ikan cupang, terus ada rumput laut, ada karang, terus ada juga apa namanya pasir-pasir. Berarti itu termasuk yang mana? Individu, populasi, atau komunitas? Oh, banyak, Bu, banyak, Bu. Ya banyak. Pasti apa ya, Bu ya? Komunitas, Bu. Ya betul. Itu namanya komunitas. Kalau contoh di kelas kita ini bagaimana? Itu masuk yang mana nih? Kita kan ada makhluk hidup, ada papan tulisnya juga, ya kan? Berarti masuknya Komunitas juga kali ya, Bu. komunitas. Masuk komunitas, Bu. Komunitas. Oh. Kelas, Bu. Namanya komunitas kelas ya, Bu ya? Ya betul, komunitas kelas. Kalau misalnya dia hanya di kelas itu, misalnya nggak ada benda tak hidupnya ya atau benda matinya, hanya orang saja, misalnya 2 atau 3 orang berkumpul, itu namanya populasi. Tapi kalau Kayak geng motor ya, Bu ya? geng motor, geng motor tuh masuk kemana? Makanya geng motor itu disebutnya apa? Komunitas. Komunitas. Kan ada motornya, benda mati, Bu. Motornya, betul. Kalau orangnya doang itu namanya populasi, tapi karena ada motornya juga, makanya ini disebut komunitas. Ya, tuh. Geng motor mah jahat-jahat, Bu. Ya, nggak boleh Banyak jahat ya. Kita harus baik sama orang, harus mau menolong orang, ya kan harus saling bantu membantu. Nggak boleh. Kalau orangnya jahat sama kita gimana Bu? Boleh Harus dipukul baik nggak, Bu? juga. Iya harus baik. Kalau ada orang yang jahat, kalau nggak mau bantu nggak usah jahatin, ya. Kalau nggak mau baik ya udah nggak usah jahat. Gitu. Tapi kalau bisa lebih baik kita juga. Rasmanya jahat kayaknya, Bu. Rasmanya jahat jadi gitu, Bu. Itu, Bu. Airnya Eri suka nyubit-nyubitin Rosma, Bu. Nggak sengaja, Bu. Ini nggak boleh cubit-cubit Rosma. Nanti kalau Rosma nangis jahat. kan ini teman Nggak harus ngasih cilok, Bu. Pengen cilok nggak dikasih. Bu Asep mau ke air. Pengen cilok nggak dikasih, Bu. ya, Bu Rosma jahat. emang Eri uang jajannya berapa? Dia mah suka minta 50.000, Ibu. Kalau nggak habis nggak boleh pulang, Bu. Itu, Bu. Kasihin aja tuh, Eri.
Ya nanti Bu. Kamu traktir Karena aku habis katanya atuh. udah pulang Bu. Eri Traktir kalau aku uangnya nanti ya. Eri kalau uangnya banyak, Eri bisa mentraktir populasi yang ada di kelas ini, Eri, ya. Jangan ganggu Komunitas kami ya Bu. ya. Komunitas. Populasi Mau aja. habis soalnya Bu. Populasi aja, Ya Bu. ya. Oke, lanjut ke pelajaran selanjutnya ya. Ya Ya, Bu. Bu. Nah, supaya kalian lebih paham, coba kita simak pelajaran. Assalamualaikum sahabat rumah belajar. Pertemuan kali ini kita akan membahas materi ekosistem. Kita sering ya mendengar istilah ekosistem. Hayo, apakah sahabat rumah belajar tahu apa itu ekosistem? Ya, ekosistem adalah interaksi antara makhluk hidup dan benda-benda tak hidup pada sebuah lingkungan. Sahabat rumah belajar, dapatkah kalian sebutkan apa saja yang terdiri dari makhluk hidup dan benda-benda tak hidup pada lingkungan? Yuk kita sebutkan bersama-sama. Yang termasuk makhluk hidup, contohnya manusia, hewan, tumbuhan. Dan yang termasuk benda tak hidup seperti cahaya matahari, udara, air, dan juga tanah. Selanjutnya, tersusun atas apa saja ekosistem itu? 1. Individu. 2. Populasi. 3. Komunitas. Apa saja penjelasan dari masing-masing bagian dari ekosistem di atas? Mari kita bahas. Individu adalah makhluk hidup tunggal. Misalnya, seekor kambing, seekor burung, sebuah pohon cemara, dan masih banyak lainnya. Sedangkan tempat individu itu tinggal disebut dengan habitat. Populasi adalah kumpulan individu sejenis yang menempati suatu daerah tertentu. Contohnya, pada sebuah kolam terdapat populasi ikan, populasi tumbuhan teratai, populasi lumut. Sementara itu, komunitas adalah populasi makhluk hidup di suatu daerah tertentu. Contohnya, komunitas sungai, komunitas padang rumput, dan lain sebagainya. Nah, untuk memahami lebih jelasnya, mari kita lihat gambar berikut ini. Ya, itu adalah video supaya kalian tambah paham ya tentang pembelajaran kita kali ini. Baik anak-anak, selanjutnya Ibu akan membagi kalian menjadi 4 kelompok ya. Kelompok yang pertama, Eri, Susan, dan Cinta. Kelompok yang kedua, Anita, Rizky, dan Revan. Kelompok yang ketiga, Rosmalia, Desi, dan Farel. Kelompok yang keempat, Dewi, Fahri, dan Dian. Nah, Ibu akan membagikan LKPD Bahasa Indonesia ya. Nah, di sini kalian bisa berdiskusi bersama teman-teman untuk menjawab pertanyaan. Yang pertama, sebutkan langkah-langkah apa saja yang dilakukan untuk menentukan pikiran pokok dalam teks non-fiksi. Yang kedua, menuliskan pikiran utama pada setiap paragraf. Paragraf 1, 2, dan 3 dari bacaan yang sudah Ibu siapkan. Nah, selain LKPD Bahasa Indonesia, Ibu juga sudah menyiapkan LKPD IPA. Bersama kelompokmu diskusikanlah jawaban dari pertanyaan di bawah ini. 1. Menurut pendapatmu, apakah yang dimaksud dengan ekosistem? Yang kedua, amati gambar di bawah ini dan lengkapi tabel berikut. Ibu menyiapkan 2 buah gambar yang bisa kamu identifikasi bersama dengan kelompokmu. Mana saja yang termaksud individu bisa dituliskan di kolom yang sini ya. Mana saja yang termaksud populasi dan mana saja yang termaksud komunitas. Oke. Gambar yang kedua, ini LKPD yang keduanya ya. Kalian tentukan kembali mana yang termasuk dalam individu, mana yang termasuk populasi, dan mana yang termasuk komunitas. Oke, kalian bisa duduk
bersama dengan kelompok kalian. Oke. Sudah ya? Ya, diskusi ya Bu ya. Kalian Bu. berdiskusi. Oke, kelompok 1. Bareng-bareng ya Bu, bareng-bareng. Ya, Ya bareng-bareng. KPD-nya Bu, nggak kelihatan Bu. Ya, Ibu kasih Cuma waktu satu nih. ya. Ibu kasih Ya, Bu. waktu ya. 10 menit ya. Untuk Tambah. berdiskusi. Sudah selesai. Tambah 5 menit, Bu. Sebentar, cuma sebentar Bu, tambahin Bu. 5 menit kurang. Oh ya udah 20 menit, 20 menit. 20 menit ya. Aja Bu. Ya Bu. Ya, kasih, Bu. Udah, sudah selesai diskusinya? Sudah, Dikit Bu. lagi Bu, dikit lagi Bu. Bentar Bu. Bentar lagi Bu, belum Oh, iya. Bu. Dikit dulu di memori Boleh Pak. nanya Bu? Boleh nanya Bu? Boleh? Ini Boleh. nulisnya gimana Bu? Disambung bagaimana Bu? Nulisnya, nulis yang mana? Yang LKPD yang mana? Yang bahasa Indonesia boleh nggak disambung Bu? Boleh, boleh. Kalau memang tulisan sambungnya bisa, Ini yang boleh. temen belum pada bisa Bu. Boleh, boleh. Boleh. Boleh pakai pensil nggak, Bu? Pakai pensil dulu, nanti kalau sudah selesai diskusinya ditebalkan pakai pulpen ya. Oke Bu. Ya, Bu. Nggak punya pensilnya, Bu. Bu, itu yang lagi berendam binatang apa Bu? Yang lagi kerendam ini badak. Oh, badak Oh, badak. ya. Lagi mandi ya, Bu, badaknya. Lagi mandi. Badak itu dia suka sekali berendam. Yang individu ini gimana Bu? Yang gambar aja Bu ya? Nggak boleh di luar gambar ngisinya. Yang digambar aja dulu ya, nanti Ibu lihat apakah sudah tepat atau belum jawabannya. Nanti Yang di kalau rumah jangan dulu Bu ya. Yang di rumah jangan dulu ya. ya nanti kalau yang tugas ini sudah selesai, nanti Ibu tambahkan untuk penugasan di rumah ya. Oke Bu. Ya, Bu. Sudah ya diskusinya. Sekarang waktunya kalian maju mempresentasikan hasil diskusi kalian. Oke, untuk kelompok 1, Ibu kembali lagi. Ibu kembalikan lagi. Coba Ibu lihat kelompoknya ya. Eri, Susan, dan Cinta. Sama saya aja Bu, biarin Bu. Oh ya udah, Eri yang mau maju. Coba Eri, apa aja tadi tuh yang di AKPD bahasa Indonesia-nya? Cara Sebutkan menentukan, langkah-langkah. sebutkan langkah-langkah apa saja yang dilakukan untuk menemukan pikiran pokok dalam teks. Bu, kalau salah dibenarin ya Bu ya. Ya, Takut salah. boleh. Cara menentukan pokok pikiran. Hmm. Satu, membaca kalimat dalam suatu paragraf. Ya, bagus. Yang kedua. Menandai kalimat di awal, Ya, di betul. akhir, Ya, terus juga di awal sama di akhir. ya, Baca yang ketiga. Ya Bu. Ketiga, menandai pikiran pokok yang di awal, di akhir, atau dua-duanya Bu. Oke, bagus. Benar ya Bu ya? Betul, betul sekali. Tepuk tangan buat Eri. Ya Bu, makasih Bu. Takut salah tadi Bu. Iya. Sekarang kelompok yang kedua ya, presentasi ya. Untuk Anita, Rizky, dan Revan. Siapa yang mau maju? Ayo Bu. Oke, Anita. Anita, boleh? Yang mana Bu? Jawab ya. Tuliskan pikiran utama pada setiap paragraf. Paragraf 1, paragraf 2, dan paragraf 3. Untuk yang paragraf 1 itu pikiran utamanya yang ini Bu. Semua makhluk hidup memerlukan lingkungan tertentu untuk memenuhi kebutuhannya. Ya, yang kedua. Yang kedua, apa ya Bu ya? Cahaya matahari dapat menghangatkan udara, air, dan tanah agar mencapai suhu yang sesuai kebutuhan hidup makhluk hidup. Betul nggak sih Bu? Betul. Yang ketiga, ayo satu Betul lagi. ya Bu. Yang ketiga, paragraf 3 ya Bu. Ya, paragraf ketiga. Paragraf Ya. ketiga. Yang ketiga, bagian hidup dan tak hidup di sebuah lingkungan saling berinteraksi dan saling bergantung satu sama lain. Ya, tepuk tangan buat kelompok 2. Hebat ya, Anita dan kawan-kawan ya. Selamat. Ini saya Terima salah kasih, Bu. Boleh Bu. dulu ya Bu. Apa?
Kenapa, Yang Eri? punya salah nggak apa-apa, Bu. Ya nggak apa-apa. Boleh Kalau belajar boleh salah boleh nggak apa-apa. type ya. Nggak apa-apa. Kita pasti belajar. Oke, Bu. kelompok 3 sekarang Rosmalia, Desi, dan Farel. Kita berikan kesempatan untuk menjawab, mempresentasikan hasil diskusi LKPD IPA-nya. Rosmalia mana? Rosmalia, siapa yang mau maju nih kelompoknya yang ketiga? Aku yang mau maju. Ya, coba. Rosmalia, apa hasil diskusinya? Mana yang menjadi bagian individu, populasi, dan komunitas dari gambar yang pertama? Kalau salah nggak apa-apa ya, Bu. Nggak apa. Nanti Ibu benerin. Yang dari individu itu ucing ya, Bukan Bu. kucing. Itu bukan kucing. Apa Apa itu? itu? Yang ada di Ikan, Bu, ikan, Bukan. ikan, Bu. Individu itu makhluk tunggal. Yang satu. Kodok, Bu. Ya, betul. Apa Kodok. Risma? Kodok. Oke. Populasinya, yang mana populasinya? Yang ikan, bukan Bu. Itu tuh. Ikan, Apa, Bu? kucing. Yang lebih dari satu, Bu. Ya, yang Yang lebih dari ikan, satu. Bu, ikan. Apa? Ikan. Apalagi? Ikan. Itu yang di mangkok apa kelinci apa? Kucing. Oh, kucing. Kucing. Rumput. Rumput. Apalagi? Apa Itu yang dua apa ya, bebek apa? Itu Apa kucing. itu? Ketinggalan. Coba lihat. Di batu itu ada apa ya? Tumbuhan yang hidup di batu itu namanya apa? Lumut. 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 Itu juga termasuk ke dalam populasi. Ya. Oke, komunitasnya berarti komunitas apa ini, Rosma? Komunitas air. Tempatnya, Bu. Tempatnya, Bu. Kolam. Sungai. Oh, sungai. Oke, beri tepuk tangan buat kelompok 3. Nah, yang terakhir kelompok 4 ya. Siapa kelompok 4 kita? Belakang dulu. Dewi, Fahri, dan Dian. Siapa yang mau maju? Saya, Bu. Dewi. Oke, Dewi mengidentifikasi komponen ekosistem pada gambar yang kedua. Ayo, apa aja yang masuk ke dalam individu, Dewi? Individu capung. Terus badak. Badak. Apa itu harimau? Harimau ya, Bu, ya itu. Ya, betul. Terus itu jerapah. Betul. Terus monyet. Monyet, betul. Zebra. Zebra, ya. Itu yang satu apa, ikan? Iya, ikan ya. Ikannya lompat ya. Ya, ikan. Oke. Populasinya sekarang. Populasinya gajah, Gajah, kancil. kancil. Itu Kancil apa rusa itu ya? Rusa. Ya, rusa. Ya. Burung. Ya. Sama badak yang lagi mandi. Tumbuhannya coba. Tumbuhannya rumput. Ya, bagus. Terus apa lagi ya? Nah, ini pohonnya sama nih ceritanya nih. Masuk ke tumbuhan ya? Ya, tumbuhan. Ya. Kalau komunitasnya berarti komunitas apa ini? Komunitas air dan darat. Ya, oke. Tepuk tangan buat Dewi. Baik, anak-anak, hari ini pembelajaran kita cukup sampai di sini. Terima kasih. Nah, anak-anak itu sudah belajar dan mengerjakan LKPD. Sebelum pulang, Ibu akan memberikan soal, proses yang kalian kerjakan ya. Nanti sudah Ibu bagikan per lembar masing-masing anak. Oke, sudah diterima soalnya? Sudah, Bu. Diberikan waktu 10 menit untuk mengerjakan soal ya. Pensil, Bu. Oke, Eri nggak kebagian, Bu. Soalnya Eri nggak Sobek ini, kebagian. Bu. sama Eri 2 itu. Eri kasih Dewi, Eri. Jangan. Aduh, kamu mah ditarik-tarik jadi sobek kan? Sobek ini, Bu. Langsung aja, Bu. Iya. Udah ya. Dikerjakan ya. Oke, ini kerjain. Ya, Bu. Soalnya ini tidak berkelompok lagi. Oke, sudah. Di rumah, Bu. Di rumah.
Di rumah, di sini, Bu. Di sini kan soalnya cuma 5 ya. Di sini Nggak boleh Anita. buat PR, Bu. Nggak Di boleh. rumah aja tuh, Bu. Masih ada waktu ya Anita, Dewi, Anita. Pinter nih, anak ibu pasti bisa ngerjain. Sebentar kok ya. Sudah selesai ya, dikumpulkan kembali. Nanti ibu periksa. Baik, pembelajaran kita hari ini sudah selesai. Di minggu yang akan datang kita akan belajar tentang masih di subtema ekosistem, tentang jenis makanan hewan. Ya, jenis-jenis makanan hewan. Penggolongan hewan berdasarkan jenis Ya, makanan. Bu. Anak-anak ibu, anak-anak hebat, siapa yang berani menyimpulkan pembelajaran kita hari ini? Ayo. Oh ya Bu ya. Individu Bu, individu. Ya, apa? Ikan. Dari awal ya, tadi pertama kita belajar tentang apa? Teks, Teks, Paragraf, Bu. Bu, paragraf. Paragraf. dan fiksi. Kita belajar Fiksi. tentang teks dan fiksi dulu ya. Nah, terus langkah-langkah menentukan pikiran pokok pada teks non fiksi. Yang pertama, Membaca paragraf. ya, yang kedua, Membaca awal paragraf. Menandai Menandai kalimat awal. pertama, awal, dan kalimat terakhir. Terakhir. Yang ketiga, menentukan kalimat yang menjadi pikiran pokok. Pertama. Pokok. Lalu yang selanjutnya tentang ekosistem. Ya, Sistem. ekosistem itu terdiri dari lingkungan biotik dan Biotik. abiotik. Lalu komponen-komponen ekosistem ada berapa tadi? Ada Tiga Ada ya Bu. tiga. Apa saja tadi yang tunggal? Individu. Individu. Itu yang banyak. Populasi. Populasi. Lalu yang kumpulan dari populasi disebut Komunitas. komunitas. Oke. Ibu boleh bertanya nggak, Bu? Boleh. Saya lupa kalau ekosistem itu apa ya, Bu, artinya? Ekosistem adalah interaksi antara makhluk hidup dan benda-benda tidak hidup. Ya. Iya, makasih, Bu. Oke, makasih Dewi sudah berani bertanya. Oke, sekarang sebelum pulang, coba diberesin dulu peralatan sekolahnya, dimasukin bukunya, diperiksa kolong mejanya, ada sampah atau tidak. Kalau sudah rapi semuanya, Sudah, Bu. sebelum Ini Bu, pulang, katanya Pak buang sampah di sini Bu. Buang sampah di tempatku. sebelum pulang Di kolong mejanya Dewi, Bu, ada es, Bu. Iya Bu, bekas istirahat ini dimakan. Bohong, Bu. Itu Iya. mah bohong. dibawa pulang ya, sampahnya nanti dibuang di depan, di tempat sampah. Oke, Iya, Bu. Kotak, Bu. kalau sudah selesai, sudah rapi, sekarang Ibu mau Maria pimpin doanya sebelum pulang. Yang piket gimana Bu? Jangan dulu pulang. Boleh pulang nggak? Bukan berulangan. Enggak apa-apa, nanti kelas yang sesudahnya saja, kelas yang ya. Terus yang Bu ya Bu. Ya, teman-teman, berdoa dimulai. Selesai. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, jangan lupa ya, jangan mampir-mampir kemana-mana, langsung pulang. Ibu ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itulah tadi rangkaian kegiatan peer teaching yang telah saya lakukan bersama dengan kelompok saya. Semoga video pembelajaran tadi bisa menjadi bahan evaluasi untuk kita semua, khususnya saya sebagai seorang pendidik, agar bisa menjadi pendidik yang lebih baik lagi ke depannya. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.